Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cynthia dari kelompok 2. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Masalah Korupsi. Yang pertama yaitu definisi korupsi. Korupsi merupakan sebuah istilah modern. Namun, wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah berlangsung sejak lama, sekitar 2000-an. Seorang Indian yang menjabat semacam Perdana Menteri telah menulis buku yang berjudul Arthashastra yang membahas masalah korupsi di masa itu dalam literatur Islam. Pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Werwardaniningrat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari korupsi. Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan, penyimpangan terhadap nilai-nilai yang dinamakan kepada manusia sebagai khalifah, di antaranya nilai integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinannya. Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak, jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk ringan ataupun berat, terorganisasi atau tidak. Menurut Syed Hussein Alatas mengemukakan ciri-ciri dari korupsi yaitu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai politik. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Yang kelima yaitu melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima. Baiklah, cukup sekian presentasinya, akan dilanjutkan kepada Ella Nadia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2 tentang bentuk-bentuk korupsi secara garis besar. Klasifikasi korupsi secara garis besar dapat digolongkan dalam beberapa macam bentuk. Tindakan korupsi dapat dibagi menjadi dua jenis antara lain. Yang pertama, korupsi kecil-kecilan, merupakan bentuk korupsi sehari-hari dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Korupsi ini biasanya cenderung terjadi saat petugas bertemu langsung dengan masyarakat. Korupsi ini disebut juga dengan nama korupsi rutin atau korupsi untuk bertahan hidup. Korupsi kecil-kecilan umumnya dijalankan oleh para pejabat junior atau pejabat tingkat bawah sebagai pelaksanaan fungsional. Yang selanjutnya, korupsi besar-besaran. Korupsi besar-besaran umumnya
dijalankan oleh pejabat level tinggi karena korupsi jenis ini dilibatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Korupsi ini terjadi saat pembuatan, perubahan, atau pengecualian dari peraturan. Contohnya adalah pemberian pembebasan pajak bagi perusahaan besar. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis dari korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah umum yang berlaku di masyarakat. Dalam praktiknya kita kenal ada dua jenis korupsi, yaitu administratif koruption, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya, proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan tujuan seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi, yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya. Yang selanjutnya, again that rule corruption. Artinya, korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya, penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model korupsi. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan, yaitu habit yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima UPT, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain, dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korupsi di negeri ini dilakukan dengan adanya suatu motif tertentu. Motif seseorang dapat dilakukan tindakan korupsi itu sendiri dari 3 macam, yaitu corruption by greed, yaitu motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Motif ini didasari oleh karakter perilaku yang melakukan tindakan korupsi. Manusia pada dasarnya memiliki watak yang selalu tidak puas akan adanya sikap tidak puas akan harta dan kedudukan biasanya membutakan seseorang untuk dapat melakukan tindakan korupsi. Kemudian corruption by opportunities, yaitu motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem-sistem yang ada di masyarakat seringkali bisa menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Sistem pemerintahan yang menerapkan birokrasi berbelit-belit misalnya dapat menyebabkan korupsi dapat terjadi. Kemudian ada corruption by need. Motif ini juga sangat dipengaruhi oleh karakter dan watak pribadi manusia sendiri. Kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena gengsi sering menjadi penyebab dilakukannya korupsi. Manusia mementingkan gengsi semata akan selalu bersifat konsumerisme tanpa memandang jumlah pemasukannya. Sikap-sikap seperti ini tentu membuat dorongan dalam dirinya untuk melakukan tindakan korupsi agar dapat memperoleh pemasukan yang lebih banyak. Kemudian faktor-faktor penyebab korupsi dalam teori dikemukakan oleh Jack Blouney atau sering disebut dengan Ghosn Theory, bahwa faktor-faktor menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut. Yang pertama ada greed, yaitu keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Yang kemudian ada opportunities, yaitu kesempatan, berkaitan dengan adanya keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kemudian ada needs, yaitu kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidup yang wajar. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sarli tentang kasus-kasus korupsi fenomenal. Kasus-kasus korupsi fenomenal. Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan kepercayaan dan jabatan untuk mengambil keuntungan secara sepihak. Dalam hal ini tentu saja keuntungan berupa uang,
Kasus korupsi tentu akan merugikan keuangan negara atau bahkan triliun. Sejumlah kasus korupsi atau kasus suap menjadi tontonan menarik di media massa. Sejumlah nama-nama koruptor pun secara tidak langsung menjadi terkenal. Sebut saja Gayus Tambunan, Anas Urbaningrum merupakan sejak menjadi selebritis yang selalu disorot selama masa persidangan. Berikut beberapa kasus korupsi paling heboh yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus Bank Senturi, merupakan salah satu kasus korupsi yang menghebohkan di Indonesia. Kasus ini terjadi sekitar 2009 lalu dan diperkirakan merugikan negara sebanyak triliun rupiah. Terdapat banyak nama yang terlibat dan terseret dalam skandal Bank Senturi ini, mulai dari Robert Tentuler, Weniono, Miranda S. Gultom. Yang kedua, kasus proyek Hambalang. Kasus Hambalang menjadi kasus korupsi yang sempat booming di Indonesia. Kasus ini merupakan kasus suap untuk membangun proyek Wisma Atlet Hambalang yang digunakan untuk SEA Games. Yang ketiga, kasus penggelapan Gayus. Kasus pajak Gayus Tambunan sempat menjadi tren di Indonesia sepanjang tahun 2010, walaupun kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan hukuman 7 tahun penjara. Yang keempat, kasus BLBI. Kasus BLBI yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia terjadi sekitar akhir 90-an, merupakan bantuan yang diberikan Bank Indonesia pada bank-bank yang terbina masalah likuiditas saat krisis moneter di Indonesia tahun 1998 lalu. Baiklah, itu penjelasan dari saya.